Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silakan langsung kepada Buya. Ya, mohon maaf Buya. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Saya menikah dikarenakan hamil. Dan saya menikah tanpa restu orang tua. Dirahasiakan ini ya, namanya, tolong. Nomor teleponnya. Terus boleh ditutup dulu atau bagaimana? Maksudnya Anda pakai ada hamba Allah. Suami berjanji untuk selalu menyayangi kedua orang tua saya, tapi nggak ada pembuktiannya. Selalu janji-janji terus kepada saya. Dan sekarang saya selalu berantem dengannya karena salah paham terus, Bu ya. Baik ya. Alangkah lebih baiknya saya memilih orang tua atau suami, Bu ya. Baik. Tapi dia sudah selalu kasar sama saya, Bu ya. Baik. Cukup. Ya. Ada lagi? Cukup. Baik. Udah. Baik, terima kasih kepada Mbak Allah ya di Jari Jakarta. Baik, Bia. Semoga Allah mengangkat kita semuanya, mengampuni semuanya. Jadi mungkin dari siapapun dari penanya tidak perlu sampai harus kalau ada kesalahan dengan Allah, biarkan Allah yang tahu. Ya, ya. Jadi sebetulnya tadi mau kita tutup ya. Ya. Seharusnya pertanyaan begitu langsung karena demi kebaikan semuanya. Suami istri itu seharusnya memang punya kiat untuk mengajari pasangannya berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah ini sudah pincang, cacat berat, sudah perhatikan. Dalam sebuah rumah tangga, jika suami istri tidak saling tolong menolong di dalam berbakti, maka cacat berat. Cacatnya dunia akhirat. Di dunia tidak akan mendapatkan keberkahan. Di akhiratnya ia punya durhaka besar. Nah, ini artinya apa? Seorang suami kalau tidak senang mengajari istrinya untuk berbakti kepada bapak ibunya istri, maka suami ini cacat. Mengambil anaknya tapi sama orang tuanya tidak. Anggap saja mertuanya kasar dan sebagainya, tetap diajari istrinya untuk bisa tabah, sabar dan seterusnya. Begitu sebaliknya, seorang istri kalau mengajari suaminya tidak baik dengan bapak ibunya, maka ini adalah istri yang cacat. Dan ini merugikan dalam rumah tangga kalau ada orang yang semacam itu. Dan ini membahayakan sekali. Karena apa? Yang akan tercabut adalah cinta. Sementara hidup harus dengan cinta. Bagaimana? Misalnya, suami melarang istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya sendiri. Sang istri, bapak ibunya istri. Loh, bapak ibunya istri kan orang yang sangat dicintai oleh sang istri. Perlahan demi perlahan hilang cinta istri. Maka bagi yang penanya ini, sebetulnya sang suami mencabut cinta di hati sang istri, perlahan demi perlahan, hingga pada akhirnya mungkin hilang cinta kepada suami sama sekali. Karena apa? Sang suaminya sama sekali tidak baik dengan bapak ibunya sang istri. Tolong perhatikan ini. Dan selalu kami sampaikan dari 10 poin bagaimana menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah jadikan rumah tanggamu adalah tolong menolong dan berbakti pada orang tua. Kuncinya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya istri maksudnya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Ini, jadi keluarga rumah tangga Anda itu nggak sehat sama sekali, berpenyakit. Bahkan seandainya sejahat apapun mertua, asalkan istri baik, selesai. Tinggal dibesarkan hatinya. Karena apa? Kalau seorang istri punya suami, punya bapak ibu jahat, sebenarnya dia minder di depan sang suami. Jangan malah dipermalu. Minder. Misalnya Anda punya seorang istri, kemudian mertua Anda adalah nggak baik sama sekali. Istri Anda di depan Anda itu minder, maka jangan dipermalukan lagi, jangan ditekan lagi. Semakin minder, besarkan hatinya. Katakan kepada istri Anda, wahai istriku, memang ayah ibumu seperti itu, tapi nggak boleh kau bermusuhan dengan beliau. Dia adalah ayah ibumu, kau harus tetap baik. Abang akan dukung untuk baik, bukan malah dimalukan, direndahkan. Maka tolong, dalam sebuah rumah tangga kalau sudah tidak bisa menghidupkan rumus ini, maka cacat dan kehancuran di depan matanya. Cinta akan hilang. Kalau sudah cinta hilang, mana ada pengabdian serius? Ini perlu kami sampaikan dengan serius. Kenapa? Banyak kita menemukan orang
Tiba-tiba seorang suami menemukan istrinya, masya Allah, tidak peduli dengan ibunya sang suami. Ibunya sang suami. Karena apa? Melarang. Hilang cintanya sang suami. Ada juga seorang istri menemukan suami yang melarang istrinya bertemu dengan ibunya. Maka diam-diam hilang, akhirnya apa? Ujungnya keretakan. Gitu. Maka seperti itu. Baik, subhanallah ya. Baik, kepada yang bertanya, Allah ya. Pertanyaannya adalah pilih yang mana? Anda berdamai dulu. Artinya ajarkan suami Anda yang baik. Suami Anda ajari yang baik, fahamkan, dekatkan pada Allah dan Rasulnya agar sebagai pertobatan dahulu dari kejadian yang dulu. Seperti itu. Kalau kasar Bu ya, tadi sikap kasarnya. Kasar itu apakah kasar karena kebencian atau kasar memang kebiasaan tadi yang kita bahas hari ini? Ada orang ngomongnya kasar, tapi bukan karena dia tuh jahat. Memang cara ngomongnya lantang. Bahasanya pun kasar karena di situ tidak ada ngerti bahasa aturan dalam berbahasa yang lembut. Jadi ingat, kasarnya itu orang mana? Ya, orang gunung sama orang pantai beda kan begitu. Orang pantai itu karena banyak ombak sehingga tidak terdengar kalau ngomong, jadi harus ngangkat suara. Di saat ke kampung keras banget suaranya kan begitu. Padahal bukan karena jahat dia, karena gayanya begitu. Jadi dilihat dulu, tidak ngerti seperti apa kasarnya tuh, memukul dan sebagainya. Kadang-kadang memang ada seorang suami sering mukul karena kebiasaan jelek. Padahal hatinya sangat mencintai, tinggal dibawa ke tempat yang baik. Dengar ceramah hari ini, kan paham nanti pada akhirnya. Baik, subhanallah.